Kampung Cempaka terletak di pinggir kota, berdiri di atas tanah yang sejak puluhan tahun lalu tak pernah benar-benar jelas statusnya. Rumah-rumah kayu dan tembok setengah jadi berdempetan, seolah saling menguatkan agar tidak roboh oleh nasib. Bagi warga, tanah itu bukan sekadar lahan, melainkan saksi hidup, tempat mereka lahir, berkelahi, mencintai, dan mengubur harapan yang mati perlahan. Isu pembagian lahan pertama kali muncul seperti bisik-bisik angin malam. Tak ada pengumuman resmi, tak ada surat berkop. Hanya kabar dari warung kopi ke pos ronda, dari mulut ke mulut. Katanya, tanah kampung Cempaka akan dirapikan. Kata itu terdengar indah, tapi menyisakan rasa dingin di dada warga. Nama Darto Kampret mulai disebut-sebut. Preman kampung yang selama ini hidup dari pungutan dan intimidasi, kini dikabarkan menjadi penghubung urusan lahan. Tubuhnya besar, tatapannya kosong tapi menusuk. Ia jarang bicara panjang, cukup satu kalimat, sisanya dilakukan dengan tangan dan ancaman. Sore itu, Darto berdiri di perempatan kampung bersama 3 anak buahnya. Suaranya keras, sengaja dibuat terdengar oleh semua orang. Ia mengumumkan bahwa pembagian lahan akan segera dilakukan dan siapapun yang tidak kooperatif, akan menyesal. Warga hanya diam, menunduk, pura-pura sibuk, sementara jantung mereka berdetak tak beraturan. Seorang bapak tua bernama Pak Wiryo mencoba bertanya dengan suara bergetar. Ia sudah tinggal di tanah itu lebih dari 30 tahun. Darto menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai ancaman. Yang lama belum tentu punya, katanya pelan, tapi cukup untuk membuat suasana membeku. Malam harinya, lampu-lampu rumah dinyalakan lebih awal dari biasanya. Pintu-pintu dikunci rapat. Di pos ronda, obrolan berubah jadi bisikan penuh curiga. Semua orang tahu, kalau Darto sudah ikut campur, tak ada yang akan beres tanpa keributan. Anak-anak tak lagi bermain hingga larut, perempuan-perempuan menutup jendela lebih cepat, dan para lelaki kampung duduk gelisah, menyadari satu hal pahit, mereka sedang berdiri di ambang badai. Kampung yang selama ini keras, kini terasa lebih kejam karena ketakutan. Di bawah langit malam kampung Cempaka, tanah itu seolah ikut mendengar. Diam, menunggu, seperti tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan kembali menelan teriakan, darah, dan pengkhianatan. Dan di balik semua itu, bayangan Darto Kampret semakin besar, siap menancapkan kuku kekuasaannya. Pagi di kampung Cempaka tak lagi membawa rasa segar. Kabut tipis bercampur aroma tanah basah seolah menyimpan firasat buruk. Warga keluar rumah dengan langkah ragu, saling melempar pandang tanpa senyum. Semua tahu, sejak nama Darto Kampret menggema, kampung ini tak akan pernah sama. Sebuah spanduk kusam tiba-tiba terbentang di depan balai kampung. Isinya singkat, kasar, tanpa stempel resmi, pendataan lahan, wajib hadir. Tak ada nama instansi, hanya satu coretan hitam di pojok bawah, huruf D yang dicoret kasar. Warga membaca itu dengan tangan gemetar, sadar bahwa ini bukan undangan, melainkan perintah. Siang harinya, Darto benar-benar menunjukkan diri. Ia duduk di kursi plastik balai kampung seperti raja kecil yang tak perlu tahta. Anak buahnya berdiri mengelilingi, dada dibusungkan, mata mencari-cari siapa yang berani membantah. Darto menyebut dirinya, koordinator lapangan, seolah jabatan itu memberi legitimasi atas semua kebengisan yang ia bawa. Satu persatu warga dipanggil menyerahkan fotokopi KTP, surat tanah seadanya, bahkan hanya bukti bayar listrik. Darto menumpuk berkas tanpa peduli. Nanti gua atur, katanya dingin. Tak ada penjelasan, tak ada kepastian. Hanya janji kosong yang dibungkus ancaman tak terucap. Ketika seorang ibu muda menolak menyerahkan berkas karena takut disalahgunakan, suara kursi Darto bergeser keras. Ia berdiri perlahan, menatap tajam. Kalau nggak percaya sama gua, percaya sama siapa? Ucapnya. Anak buahnya tertawa kecil, dan ibu itu akhirnya menyerah sambil menahan air mata. Kabar cepat menyebar, Darto mulai menentukan batas lahan sesuka hati. Garis-garis kapur muncul di tanah, memotong halaman rumah warga seperti luka baru. Beberapa bidang tanah tiba-tiba menyusut, sementara area kosong justru melebar atas nama orang-orang yang tak pernah tinggal di kampung itu. Malam kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Dari kejauhan terdengar suara motor mondar-mandir tanpa lampu. Warga tahu itu anak buah Darto, patroli ketakutan. Tak ada yang berani keluar, bahkan untuk sekadar ke warung. Kampung ini kini dijaga bukan oleh hukum, tapi oleh rasa ngeri.
Di rumahnya yang gelap, Pak Wiryo duduk memandangi tanah kecil di depan rumahnya. Tangannya bergetar, matanya basah. Ia sadar, pembagian lahan yang dijanjikan bukan tentang keadilan, melainkan tentang siapa yang paling kejam. Dan di tengah semua itu, Darto Kampret telah benar-benar naik ke panggung kekuasaan. Hari pembagian lahan akhirnya tiba, membawa panas yang menyengat dan firasat buruk yang menempel di kulit. Balai kampung dipenuhi warga sejak pagi, wajah-wajah letih bercampur cemas. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat, hanya bisik-bisik pendek dan tatapan curiga yang saling beradu. Darto Kampret datang paling akhir, seperti sengaja ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia melangkah santai, rokok terselip di bibir, diikuti anak buah yang berlagak seperti pengawal pejabat besar. Tanpa salam, tanpa basa-basi, ia langsung memerintahkan semua orang duduk dan diam. Peta lahan dibentangkan di atas meja panjang. Garis-garisnya kasar, tak rapi, penuh coretan spidol. Darto menunjuk-nunjuk sembarangan, menyebut nama-nama yang sebagian besar tak asing, kerabatnya, anak buahnya, dan orang luar kampung. Setiap penunjukan disertai anggukan puas dari mulutnya yang menyeringai. Ketika giliran warga lama disebut, suara Darto berubah dingin. Bidang tanah mereka mengecil, terpotong, bahkan berpindah lokasi. Protes kecil mulai terdengar, tapi langsung dibungkam tatapan tajam anak buahnya. Beberapa warga memilih menelan ludah, sadar bahwa bicara terlalu banyak hanya akan membawa celaka. Pak Wiryo akhirnya berdiri, tak kuat lagi menahan ketidakadilan. Dengan suara gemetar, ia menunjuk peta yang tak masuk akal itu. "Tanah saya di situ, bukan di pinggir gat," katanya lirih. Darto tertawa pendek, lalu membanting meja. Suara dentumannya membuat balai kampung senyap seketika. "Lu mau ngajarin gua ngatur lahan?" bentak Darto. Tanpa menunggu jawaban, salah satu anak buahnya mendorong Pak Wiryo hingga terjatuh. Teriakan pecah, seorang ibu menangis histeris, dan darah mulai menetes dari kening lelaki tua itu, membasahi lantai balai kampung yang retak. Ricuh tak terhindarkan. Beberapa warga bangkit, emosi meledak, tapi kalah jumlah dan nyali. Anak buah Darto bergerak cepat, memukul mundur siapapun yang mencoba melawan. Balai kampung berubah jadi arena intimidasi, tempat keadilan dipatahkan dengan kekerasan. Saat sore menjelang, pembagian lahan dinyatakan selesai. Darto pergi dengan wajah puas, meninggalkan warga yang terpukul, secara fisik dan batin. Tanah yang seharusnya menjadi harapan kini berubah menjadi sumber luka. Dan sejak hari itu, Kampung Cempaka tahu, pertumpahan belum berakhir, ini baru permulaan. Keesokan paginya, Kampung Cempaka terbangun dalam sunyi yang ganjil. Tak ada suara canda anak-anak, tak ada teriakan pedagang keliling. Bekas kericuhan kemarin masih terlihat jelas, lantai balai kampung bernoda darah yang belum sepenuhnya dibersihkan, seolah sengaja dibiarkan sebagai peringatan bisu. Pak Wiryo terbaring lemah di rumahnya. Kepalanya diperban seadanya, matanya menatap kosong ke langit-langit bambu. Tanah kecil, yang ia banggakan kini terasa asing, seperti bukan lagi miliknya. Setiap helaan napasnya mengandung rasa kalah, bukan karena usia, tapi karena ketidakadilan. Sementara itu, Darto Kampret justru semakin berani. Anak buahnya berkeliaran di kampung membawa tongkat dan besi. Mereka menancapkan patok-patok kayu di halaman warga tanpa izin, menggeser batas tanah seenaknya. Setiap patok yang tertancap terasa seperti paku yang menembus dada warga. Seorang janda muda menangis saat halaman rumahnya diukur ulang. Ia mencoba bertahan, berdiri di depan patok, tapi hanya mendapat makian kasar. "Ini bukan tanah lu lagi," ujar salah satu anak buah Darto sambil mendorongnya hingga terjatuh. Tangisnya menggema, tapi tak ada yang berani menolong. Menjelang sore, ketegangan memuncak. Seorang pemuda kampung yang tak terima rumah orang tuanya dipersempit mencoba melawan. Teriakan pecah, pukulan melayang. Dalam hitungan detik, tubuh pemuda itu terkapar di tanah, darah mengalir di halaman yang dulu jadi tempat ia bermain. Warga berkumpul, tapi hanya bisa menatap dengan mata merah dan tangan mengepal. Mereka sadar, tanah yang mereka injak kini telah menelan darah anak sendiri. Tak ada hukum yang melindungi, tak ada tempat mengadu. Yang ada hanya rasa takut dan amarah yang dipendam dalam-dalam. Malam turun dengan suasana mencekam. Lampu rumah redup, pintu terkunci rapat. Di kejauhan terdengar tawa anak buah Darto, memecah kesunyian seperti ejekan. Kampung Cempaka bukan lagi rumah, melainkan wilayah jajahan yang dijaga dengan kekerasan.
Di bawah cahaya bulan, darah yang mengering di tanah tampak menghitam. Tanah itu seakan bersumpah tak akan diam selamanya. Dan di balik duka yang menyesakkan, perlahan tumbuh satu kesadaran pahit di hati warga, jika mereka terus diam, kampung Cempaka akan benar-benar hilang. Sejak darah tumpah di tanah sendiri, kampung Cempaka hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak lagi disembunyikan. Darto kampret tak perlu berteriak untuk menaklukkan, namanya saja sudah cukup membuat orang menunduk. Premanisme kini bukan insiden, melainkan aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Setiap pagi, anak buah Darto berkeliling kampung dengan wajah dingin dan langkah pongah. Mereka menagih uang keamanan dari rumah ke rumah, menyebutnya sebagai biaya menjaga ketertiban. Siapa yang tak mampu membayar, dicatat namanya. Catatan itu lebih menakutkan daripada ancaman lisan. Warung-warung kecil mulai tutup lebih awal. Beberapa bahkan memilih gulung tikar karena tak sanggup membayar setoran mingguan. Darto menguasai semuanya, parkiran, distribusi air, bahkan acara hajatan warga. Setiap aktivitas kini harus seizin dirinya, seolah kampung ini milik pribadi. Pak Wiryo yang masih lemah dipaksa menandatangani surat pengosongan lahan. Tangannya gemetar saat pena menyentuh kertas. Ia tahu, satu tanda tangan itu berarti menyerahkan sisa hidupnya. Tapi tatapan tajam di seberang meja membuatnya sadar, menolak berarti mengundang maut. Di malam hari, suara ketukan keras kerap terdengar di rumah-rumah tertentu. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan di balik pintu, tapi keesokan paginya, pemilik rumah terlihat pucat dan lebih pendiam. Beberapa keluarga mulai mengemasi barang, memilih pergi daripada terus hidup dalam teror. Anak-anak tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Mereka belajar diam, belajar membaca situasi, belajar takut. Tawa yang dulu bebas kini hanya terdengar sesekali, cepat teredam saat motor anak buah Darto melintas tanpa knalpot. Di balik semua itu, kemarahan warga semakin mengental. Di pos ronda yang gelap, bisikan perlawanan mulai terdengar. Nama Darto disebut bukan lagi dengan rasa takut semata, tapi juga dengan kebencian yang matang dan berbahaya. Kampung Cempaka memang dikuasai Darto kampret, tapi di bawah permukaan, bara sedang menyala. Premanisme boleh merajalela hari ini, namun sejarah selalu mencatat satu hal, kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan tak pernah bertahan lama. Di balik sunyi kampung Cempaka, sesuatu mulai bergerak. Bukan teriakan, bukan amukan, melainkan bisikan yang berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Warga yang selama ini menunduk mulai saling bertukar pandang lebih lama, seolah bertanya tanpa kata, sampai kapan kita begini? Pos ronda yang dulu hanya jadi tempat berjaga kini berubah fungsi. Di sanalah beberapa lelaki kampung berkumpul larut malam, duduk melingkar dalam cahaya lampu redup. Mereka tak lagi bicara soal cuaca atau harga beras, tapi tentang tanah yang dirampas, darah yang tumpah, dan harga diri yang diinjak. Seorang pria bernama Rangga akhirnya angkat suara. Wajahnya keras, matanya menyimpan luka lama. Dulu, ia pernah melawan Darto dan kalah, dipukuli, dipermalukan, dipaksa pergi dari kampung. Kini ia kembali, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk mengakhiri lingkaran ketakutan. Rangga membawa kabar penting. Ia tahu siapa saja orang luar yang namanya muncul di peta lahan, tahu alur uang yang mengalir ke kantong Darto. Beberapa anak buah Darto diam-diam mengeluh kepadanya, janji tanah tak kunjung ditepati, setoran makin mencekik. Warga mulai mengumpulkan bukti, foto patok liar, rekaman ancaman, salinan peta yang diubah sepihak. Semua dilakukan sembunyi-sembunyi, dengan jantung berdegup kencang setiap kali motor lewat. Satu kesalahan kecil bisa berarti hilangnya segalanya. Di sisi lain kampung, keretakan mulai tampak di tubuh kekuasaan Darto. Dua anak buahnya terlibat cekcok soal pembagian uang. Tatapan mereka tak lagi seia sekata. Kesetiaan yang dulu kokoh kini retak oleh keserakahan tuannya sendiri. Namun perlawanan bukan tanpa harga. Seorang warga yang terlalu sering bertanya tiba-tiba dipanggil malam-malam. Keesokan harinya, ia kembali dengan wajah lebam dan mulut terkunci rapat. Pesannya jelas, Darto masih berkuasa, dan ia tak akan diam. Meski begitu, benih telah tertanam. Ketakutan tak lagi mutlak. Kampung Cempaka memang masih dicekam, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, harapan berani menyusup di sela-sela gelap. Dan ketika harapan bertemu keberanian, badai besar tak pernah jauh dari depan mata. Kekuasaan Darto kampret masih terlihat utuh dari luar, tapi di dalamnya mulai berderak.
Setiap perintahnya kini disambut anggukan yang tak lagi tulus. Anak buah yang dulu patuh mulai menyimpan hitungan sendiri, menakar untung rugi, dan diam-diam mempertanyakan kesetiaan. Masalah bermula dari pembagian uang setoran. Janji Darto tentang lahan dan bagian lebih besar tak pernah ditepati. Beberapa anak buah yang paling loyal justru mendapat sisa. Di sudut balai kampung, suara debat kecil pecah, pelan, tapi penuh racun. Salah satu anak buahnya, Jeffrey, mulai berani membantah. Ia merasa dimanfaatkan, diperalat untuk menakut-nakuti warga tanpa pernah mendapat imbalan setimpal. Tatapannya pada Darto berubah dingin, bukan lagi hormat, melainkan menantang. Darto merasakan perubahan itu. Ia menjadi lebih curiga, lebih kasar, dan lebih mudah meledak. Setiap kesalahan kecil dibalas makian dan pukulan. Kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan kini berbalik menelannya perlahan. Di malam gelap, beberapa anak buah mulai bertemu diam-diam dengan Rangga. Mereka bicara pelan, penuh waspada, membocorkan rahasia, alur uang, nama-nama pelindung palsu, dan rencana penggusuran lanjutan. Pengkhianatan lahir bukan dari keberanian, tapi dari rasa muak. Namun tak semua berpihak pada warga. Ada pula yang memilih tetap setia pada Darto, berharap badai segera reda. Ketegangan di antara mereka kian terasa, seperti dua sisi pisau yang siap saling melukai kapan saja. Suatu malam, perkelahian pecah antar anak buah sendiri. Tak ada warga yang berani melerai. Suara hantaman terdengar dari kejauhan, disusul teriakan dan sumpah serapah. Kampung Cempaka menyaksikan dari balik pintu tertutup, takut, tapi juga berharap. Darto kampret kini berdiri di puncak kekuasaan yang rapuh. Ia belum jatuh, tapi tanah di bawah kakinya mulai retak. Dan ketika retakan itu bertemu amarah warga yang lama terpendam, satu ledakan besar tak lagi bisa dicegah. Pagi itu, Kampung Cempaka terasa berbeda, udara berat, langit muram, dan langkah warga lebih cepat dari biasanya. Kabar beredar cepat, akan ada pengukuran ulang lahan lanjutan oleh Darto kampret. Bagi warga, itu bukan lagi urusan garis tanah, melainkan harga diri yang tersisa. Darto datang dengan rombongan lebih besar dari biasanya. Anak buahnya membawa pentungan dan besi, wajah mereka tegang. Di balai kampung, Darto berdiri lantang, mencoba menunjukkan wibawa yang mulai rapuh. Suaranya keras, tapi getarannya tak lagi meyakinkan. Saat patok pertama ditancapkan di halaman warga, teriakan pecah. Seorang ibu berlari menghadang, disusul beberapa lelaki kampung. Kata-kata berubah jadi makian, makian berubah jadi dorongan. Dalam hitungan detik, suasana meledak teriakan, benda melayang, dan kemarahan yang tak terbendung. Bentrok tak terhindarkan. Warga yang selama ini diam akhirnya melawan, bukan dengan rencana rapi, tapi dengan keberanian nekat. Anak buah Darto terpukul mundur di beberapa titik, sementara di sisi lain, kekerasan makin brutal. Kampung berubah jadi lautan keos. Rangga muncul di tengah kericuhan, berusaha mengarahkan warga agar tak terpancing lebih jauh. Namun situasi sudah terlanjur panas. Batu menghantam dinding balai kampung, kaca pecah berhamburan. Jeritan perempuan dan tangis anak-anak bercampur jadi satu. Darto kampret kehilangan kendali. Ia berteriak memerintah, tapi anak buahnya tak lagi solid. Beberapa mundur, beberapa malah menghilang. Tatapan Darto menyapu sekeliling, untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata sendiri. Sirene akhirnya terdengar dari kejauhan. Aparat datang terlambat, tapi cukup untuk menghentikan bentrokan. Warga terpukul, luka-luka berserakan, dan balai kampung porak-poranda. Kekacauan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus begitu saja. Saat senja turun, Kampung Cempaka terdiam dalam sisa-sisa kerusuhan. Darto tak terlihat, menghilang di tengah kekacauan. Warga saling menatap, lelah, terluka, tapi juga sadar satu hal, kekuasaan Darto kampret telah retak di hadapan semua orang. Pasca kerusuhan, Kampung Cempaka seperti kota yang baru kalah perang. Balai kampung dipasangi garis pembatas, kaca pecah disapu seadanya, dan warga berjalan dengan langkah terlatih. Di balik luka-luka itu, satu pertanyaan menggantung di udara, kemana Darto kampret menghilang? Jawabannya perlahan terkuak. Darto bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, tidur dengan mata terbuka, diburu rasa curiga. Orang-orang yang dulu menjilat kini menghindar. Telepon tak lagi diangkat, pintu tak lagi dibuka. Kekuasaan yang dulu membuatnya ditakuti kini meninggalkannya sendirian. Sementara itu, Rangga dan warga bergerak cepat.
Bukti yang selama ini dikumpulkan diserahkan, foto patok liar, rekaman ancaman, daftar setoran, dan peta lahan yang dimanipulasi. Beberapa mantan anak buah Darto akhirnya angkat bicara, memilih keselamatan diri daripada setia pada kebohongan. Jeffrey menjadi yang pertama bersaksi. Suaranya gemetar, tapi kata-katanya tajam. Ia membeberkan alur uang dan nama-nama fiktif yang dipakai Darto untuk menguasai lahan. Pengakuan itu seperti domino, jatuh satu, yang lain menyusul. Tekanan semakin besar, aparat kembali turun, kali ini dengan berkas tebal dan wajah serius. Darto mencoba bernegosiasi, melempar nama, mencari celah. Namun dunia yang dulu bisa ia atur kini menutup rapat pintu. Tak ada lagi yang mau pasang badan. Penangkapan terjadi, menjelang malam, tanpa sorak, tanpa tepuk tangan. Darto dibawa pergi dengan kepala tertunduk, tatapannya kosong. Sosok yang dulu berdiri pongah di balai kampung kini hanya bayangan dari dirinya sendiri. Kabar itu menyebar cepat. Warga tak merayakan dengan euforia, hanya menarik napas panjang, campuran lega dan sedih. Mereka tahu, kejatuhan Darto tak serta-merta menghapus trauma. Luka-luka tetap ada, menunggu waktu untuk sembuh. Namun satu hal pasti, rantai ketakutan telah patah. Di kampung Cempaka, malam itu terasa sedikit lebih terang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, warga berani percaya bahwa keadilan, meski terlambat, akhirnya datang. Beberapa minggu setelah penangkapan Darto Kampret, kampung Cempaka mulai berbenah. Aparat memasang pengumuman resmi di balai kampung, pembagian lahan akan diulang, kali ini dengan pendataan terbuka dan saksi dari warga. Kertas itu sederhana, tapi bagi warga, rasanya seperti udara segar setelah lama tercekik. Proses berjalan lambat, penuh kehati-hatian. Warga datang satu persatu membawa berkas lama yang nyaris hilang harapan. Garis tanah ditarik ulang, patok dipindahkan, dan peta diperbaiki. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya suara penggaris dan langkah kaki yang berhati-hati. Pak Wiryo berdiri di tanah kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Lahan itu kembali ke ukurannya semula. Ia menunduk, menyentuh tanah yang dulu basah oleh darah dan air mata. Kemenangannya terasa sunyi, tanpa sorak, tapi penuh makna. Beberapa warga yang sempat pergi mulai kembali. Rumah-rumah yang kosong perlahan dibuka lagi. Warung-warung menyala hingga malam, dan anak-anak kembali berlarian, meski masih sesekali menoleh cemas saat mendengar motor melintas. Rangga memilih tak tinggal. Setelah semuanya selesai, ia berpamitan dengan senyum tipis. Yang penting, kampung ini berani berdiri sendiri sekarang, katanya. Kepergiannya meninggalkan pelajaran, pahlawan sejati tak selalu tinggal untuk dikenang. Nama Darto Kampret pelan-pelan menghilang dari percakapan. Tak ada yang ingin mengingatnya lebih lama. Namun bekasnya tetap ada, di tembok retak, di luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan di cara warga kini lebih waspada pada kekuasaan. Kampung Cempaka tak berubah jadi surga. Masalah tetap ada, hidup tetap keras. Tapi satu hal berbeda, warga tak lagi sendirian. Mereka belajar bahwa diam terlalu lama bisa mengundang kejahatan, dan keberanian, meski terlambat, masih bisa menyelamatkan. Di senja terakhir cerita ini, matahari tenggelam di balik rumah-rumah kampung. Tanah itu kembali tenang, menyimpan kisah kelam sebagai pengingat abadi. Bahwa lahan bisa direbut kembali, tapi luka akibat keserakahan akan selalu meninggalkan jejak di hati manusia.